Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita masuk sesi yang keempat atau yang terakhir untuk hari ini, yaitu insyaallah mulai pukul 16 ini sampai 16.45. Setelah itu tanya jawab sampai pukul 17. Dan nanti insyaallah ada door prize pertanyaan yang nanti pemenangnya adalah dari jawabannya. Karena itu ditulis mulai sekarang aja supaya memudahkan. Pertanyaannya nanti dijawab, jawabannya benar, ditulis di kertasnya nama, kemudian alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Ini ada buku-buku, ada Hisnul Muslim, kemudian juga ada Mushaf Al-Quran, Mushaf Al-Quran ya, 20 baris. Jadi ini panjang-panjang, mungkin ini untuk hafalan. Kemudian juga ada beberapa buku yang lainnya, yang jumlahnya sekitar semuanya berapa? 14 kurang lebih. Pertanyaannya mudah saja. Berapa jumlah nabi? Atau jangan sudah, pertanyaannya siapa penulis matan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah dan siapa yang menulis syarahnya yang kita kaji hari ini? Yang menulis matannya siapa? Yang menulis syarahnya siapa? Itu aja jawabannya di kertas, ditulis nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Silahkan ikhwan atau akhwat nanti dibawa ke sini, dipisahkan aja ikhwan dengan akhwat. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai hati, ruh dan nafas. Hati sudah saya jawab, organ tubuh yang letaknya di dada dan sangat bukan organ tubuh, segumpal daging mudghah yang letaknya di dalam dada, yang pengaruhnya sangat besar. Kalau baik, seluruh tubuh baik. Kalau rusak, seluruh tubuh rusak. Namun bukan hati organ tubuh. Karena kalau hati organ tubuh namanya adalah kabid. Namanya adalah kabid. Kalau kolbu malah jantung. Kolbu itu jantung. Sehingga hati yang dimaksud di sini adalah segumpal daging yang entah seperti apa bentuknya, kita belum pernah tahu. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan letaknya di dada, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, dan pengaruhnya sangat besar. Kemudian kalau ar-ruh wan nafas, itu menurut para ulama sama. Ruh itu adalah jiwa, jiwa itu adalah ruh, sama. Karena itu hadisnya tadi itu ya ayyatuha ar-ruhut thayyibah atau an-nafsu at-thayyibah. Jadi ruh sama nafas, nafas jiwa itu sama. Namun ada kalanya yang dimaksud dengan nafas jiwa itu adalah ruh kita sekaligus badan kita. Ya kita ini namanya adalah jiwa. Ada kalanya ruh itu adalah nafas sama, ruh ya nafas, jiwa, jiwa ya ruh. Namun ada kalanya jiwa itu adalah ya diri kita ini seutuhnya namanya jiwa. Ya ruhnya ya badannya, namanya adalah jiwa. Kemudian mengenai jumlah nabi dan rasul, itu hadisnya sahih, Imam Ahmad perawinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat Abu Dzar, berapa jumlahnya nabi? Beliau menjawab, mi'atu alaf wa arba'ah wa ishrun alaf, 124.000. Ar-rusul min dalik 300 wa khamsa ashar. Rasul 315.
Demikian wallahu alam. Sekarang kita masuk pembahasan kitabnya, rukun iman yang terakhir, yang keenam. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu iman kepada takdir, takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Sebenarnya semua takdirnya Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Tapi buruk itu menurut kita. Seperti orang sakit, menurut kita sakit itu buruk. Tapi menurut Allah sakit itu baik. Karena di dalam sakit itu banyak hikmahnya, melebur dosa, menambah pahala, meninggikan derajat dan berbagai macam yang lainnya. Wad dalilu ala hadil arkan, dalil atas semua rukun as-sittah yang keenam ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan seterusnya. Kita bahas dulu masalah takdir. Apa itu takdir? Takdir itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua makhluknya, sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada takdir mencakup 4 unsur. Nah, ini rumus memahami takdir itu 4 ini. Kalau kita paham 4 ini gampang. Yang pertama-tama adalah al-ilmu. Kita mengimani ilmunya Allah. Kita mengimani ilmunya Allah. Allah tahu semuanya. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, seterusnya, semuanya Allah tahu. Yang besar, yang kecil, semuanya Allah tahu. Ini al-ilmu. Kita mengimani ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inti iman kepada takdir itu ya ini, iman kepada ilmunya Allah. Kemudian yang kedua, al-kitabatu, penulisan. Kita mengimani bahwa ilmunya Allah itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu yang ke-1 dan yang kedua itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat 170. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Jadi yang pertama mengimani ilmunya Allah. Yang kedua mengimani bahwa Allah telah menuliskan itu di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti ada perincian penulisan, yaitu ya penulisan ketika janin berada di perut ibu usia 120 hari. Nanti ada lagi penulisan setahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Ada lagi penulisan harian, kullu yaumin huwa fi sya'an. Itu perincian-perinciannya. Kemudian yang ketiga yaitu al-masyiatu. Kita mengimani kehendak Allah, bahwa semua yang terjadi ini adalah berkat kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan yang Dia inginkan, yang Dia pilih. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi yang terjadi semua dengan kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Kita mengimani bahwa semua yang ada ini adalah ciptaannya Allah. Itu rumusnya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi itu rumusnya itu aja. Kita mengimani ilmunya Allah, dituliskan di Lauhil Mahfuz. Yang terjadi adalah dengan kehendak Allah dan semuanya adalah ciptaannya Allah. Atau gampangnya al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalqu. Itu rumus iman kepada takdir.
Namun demikian bukan berarti kalau sudah ada takdir ini kita terus diam saja. Sudah, kan sudah ditakdirkan kita diam saja. Oh tidak. Kita tidak diam saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan, kekuasaan, kehendak, keinginan. Bahkan para ulama mengatakan termasuk iman kepada takdir adalah kita meyakini bahwa Allah memberikan kepada kita pilihan. Kita punya pilihan, kita bisa milih. Walaupun tetap terikat oleh kekuasaannya Allah, tapi kita punya pilihan. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampumu. Nah, berarti kita akan punya kemampuan. Itu surat At-Taghabun ayat 16. Kemudian juga di dalam surat An-Naba 39, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila." Bagi siapa yang menghendaki memilih jalan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Orang yang milih jalan kembali kepada Allah. Milih. Kita punya pilihan. Kita punya kehendak, kita punya kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali sekedar kemampuannya saja. Jadi kita punya kemampuan. Kemudian juga realita membuktikan bahwa kita ini bisa milih kan, enggak terpaksa. Karena dalam masalah takdir ada dua kelompok yang tergelincir. Kelompok yang pertama dikenal dengan Qadariyah. Qadariyah itu takdir enggak ada. Takdir enggak ada. Allah baru tahu setelah terjadi. Lalu ada tandingannya Jabriyah. Jabriyah semuanya serba takdir. Kita enggak punya apa-apa, kayak robot aja. Terbantah. Karena realitanya antum sekarang bisa berdiri, bisa duduk, bisa jalan, bisa pergi, bisa ke masjid, bisa ke tempat maksiat, bisa apa tidak? Yang milih siapa? Yang milih kita. Kehendak kita, keinginan kita, pilihan kita. Setelah terjadi baru kita mengatakan ini adalah kehendaknya Allah. Saya pun sekarang bisa ngomong, bisa diam. Saya milih ngomong bisa, milih diam bisa. Yang milih saya, yang menghendaki saya. Cuman setelah saya ngomong, baru Allah mengizinkan saya untuk ngomong. Ya. Jadi kita punya kemampuan, kita punya kekuasaan. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat At-Takwir 28-29, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Bagi siapa di antara kamu yang berkehendak untuk istiqomah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tiadalah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Jadi kita punya kekuasaan, pilihan, tapi tetap di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika seorang hamba bermaksiat, maka dia dikatakan sebagai abdun asi, hamba yang bermaksiat. Berarti kan memang dia yang milih maksiat. Ketika ada seorang hamba yang taat, maka dia disebut sebagai al-muti, orang yang taat, karena dia milih untuk berbuat taat. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diceritakan oleh Nabi sudah selesai takdir semuanya, ahli neraka, ahli surga sudah beres semuanya. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan nattakil fa fihimal amal." Kita pasrah saja, buat apa beramal? Toh sudah beres semuanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala." Jangan, beramallah, berbuatlah, karena masing-masing akan dimudahkan menuju takdirnya. Lalu Rasulullah membacakan ayat, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Orang yang dermawan, yang bertakwa, yang beriman dimudahkan jalannya ke surga. Yang kikir, ya, sombong, enggak mau iman, dimudahkan jalannya ke neraka. Jadi kita milih, kita berbuat, nanti Allah yang menentukan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kamu harus gini, kamu tinggalkan ini, kamu salat, kamu puasa, kamu haji, kamu ini, jangan zina, jangan minum khamr, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Kalau kita tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, enggak punya pilihan, nah terus faedahnya apa? Faedahnya apa perintah dan larangannya Allah? Sia-sia kan? Sia-sia. Jadi Allah memerintahkan kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tinggalkan ini, tinggalkan itu. Berarti kita bisa milih.
Kalau nggak milih, nggak ada artinya semua itu. Kemudian juga takdir Allah ini adalah sirrun maktum, rahasia yang tersembunyi. Kita nggak tahu takdir. Kita nggak tahu nanti sebentar lagi apa yang terjadi, kita tidak tahu. Apalagi besok, apalagi pekan depan, apalagi bulan depan, apalagi tahun depan, apalagi 10 tahun lagi. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya. Yang penting kita berusaha. Yang milik kita ya kena kita. Yang bukan milik kita tidak akan kena kita. Seluruh dunia semuanya, manusia dan jin, hendak memberi manfaat kita. Kalau Allah belum mengizinkan, nggak sampai. Semua manusia dan jin mau mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, tidak sampai. Iya. Jadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau urusan dunia, kita tidak mau beralasan dengan takdir. Kalau akhirat selalu beralasan takdir. Kalau disuruh ibadah gini malas, maksiat terus, ini adalah takdirnya Allah. Gitu kan? Jadi kalau urusan akhirat maunya itu adalah hidup foya-foya, mati masuk surga. Tapi kalau urusan dunia coba. Kalau sekarang ada 2 jalan, antum diberitahu. Jalan ke Surabaya. Jalan ini yang sebelah kanan ke Surabaya, jalannya lurus, enak, mulus, wangi, penuh dengan bunga. Ini jalan yang sebelah kiri, belok-belok, kemudian juga berliku-liku, berlubang-lubang, penuh duri, baunya enggak enak. Milih mana antum? Milih mana? Milih kanan kan semuanya. Kenapa kok enggak milih kiri aja, takdirnya Allah? Tapi kalau urusan surga, Allah menunjuk ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Kenapa kok selalu beras dengan takdir? Takdir enggak, kan sama kan? Kenapa kita urusan akhirat enggak milih yang jalan ke surga saja? Atau misalnya ada tawaran pekerjaan. Ini pekerjaan gajinya 10 juta, ini pekerjaan gajinya 5 juta. Antum ngelamar yang mana? Selalu milih yang 10. Enggak ada orang saya milih yang 5 aja, takdirnya Allah ini memang. Tidak ada. Tapi kalau urusan akhirat maunya ya tadi itu, santai-santai, hidup foya-foya, mati masuk surga. Enggak mau usaha, enggak mau capek, enggak mau payah, enggak mau gini. Aneh kan? Padahal sama semuanya ini. Sama, tidak ada bedanya. Demikian pula ketika orang sakit badannya, berobat ke dokter ini, ke dokter itu, minum obat ini, minum obat itu, keluar uang banyak, capek, tenaga, payah, mahal, pahit obatnya, jamunya, dia laksanakan. Demi apa? Pingin sembuh. Tapi ketika hatinya sakit, rohnya sakit, kenapa enggak berobat? Ya, kenapa enggak berobat? Alasannya adalah takdir. Padahal sama kan? Sama. Jadi seperti itu. Karena itu, kita ini tidak boleh menyerah kepada takdir. Yang dianjurkan adalah kita melawan takdir dengan takdir. Bagaimana caranya? Allah menakdirkan kita lapar, maka kita kepingin kenyang harus makan. Allah menakdirkan kita haus, supaya hilang hausnya minum. Kita kepingin punya anak, nikah, hubungan suami istri, mudah-mudahan Allah memberikan anak. Jangan nanti perutnya kosong, lapar, gak mau makan. Ya Allah, saya gak mau makan sudah. Kalau Allah menakdirkan saya kenyang, kan kenyang sendiri. Nah, tidak, yang makan dulu, baru Allah menakdirkan kamu kenyang. Karena itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada seorang pencuri yang mencuri tertangkap dengan batas tertentu sehingga diputuskan tangannya dipotong. Ketika pencuri itu tangannya mau dipotong, dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin, fa inna ma saraktu biqadarillah." Wahai Amirul Mukminin, sebentar, tunggu dulu. Kan saya mencuri takdirnya Allah. Kata pencurinya gitu. Kata sahabat Umar, "Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah." Iya, kami juga motong tanganmu dengan takdirnya Allah. Kamu ditakdirkan mencuri, kami ditakdirkan motong tanganmu. Jadi begitu. Jadi intinya memahami takdir ini sebenarnya gampang saja, tidak rumit kok. Caranya, takdir itu ada. Allah mengetahui semuanya. Sudah dituliskan semuanya oleh Allah. Semuanya dikehendaki Allah yang terjadi, dan semuanya adalah ciptaannya Allah. Lalu kita sekarang berusaha mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, terus maju terus, pantang mundur. Selesai, itu aja. Percuma ada seminar bahas takdir, setelah itu murtad semuanya. Iya. Itu aja, takdir itu gampang. Kita imani takdir dan kita berusaha. Bukan diam saja, bukan pasrah begitu saja.
Justru semakin iman dengan takdir, semakin iman, semakin kita semangat untuk berusaha. Dan doa juga bisa merubah takdir. La yaruddul qadar illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sehingga para ulama mengatakan takdir ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq. Ada yang enggak bisa berubah. Ada lagi takdir yang masih ada ketergantungan bisa berubah, ya. Ada yang bisa berubah, tapi kita enggak tahu yang berubah mana, yang tidak, yang mana enggak tahu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsalu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin oleh Allah dihamparkan rezekinya, dipanjangkan umurnya adalah menyambung tali silaturahim. Sebagian ulama memahami rezekinya banyak, umurnya panjang. Sebagian memahami barokah, ya. Berarti ada keterkaitan. Cuman yang dirubah mana, yang tidak dirubah yang mana, kita juga tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan yang berubah yang di tangannya malaikat. Jadi intinya iman kepada takdir. Takdir itu ada, saya percaya dalilnya semuanya ada. Dengan perincian tadi sudah selesai. Lalu kita berusaha. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Enggak usah mikiri takdir. Yang kita pikiri adalah buahnya takdir. Nah, di situ ada buahnya takdir. Buah yang pertama, orang yang iman kepada takdir itu bergantung kepada Allah. Karena semuanya enggak lepas dari takdirnya Allah. Tidak bergantung kepada dirinya sendiri, tidak bergantung kepada ilmunya, kepandaiannya, anak buahnya, kekuatannya, tidak, bergantung kepada Allah. Kemudian buah yang kedua, seseorang ketika berhasil tidak sombong. Kalau kita sukses enggak sombong, karena kita mengatakan sukses ini bukan usaha saya semata. Ini adalah dari Allah, takdirnya Allah. Kemudian kalau gagal tidak putus asa. Gagal, sakit, gini gitu. Ini juga tidak lepas dari takdirnya Allah. Ya, jadi kita selalu terhibur, selalu tenang, selalu damai. Itu buah daripada iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang rukun iman tadi itu semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan, surat Al-Baqarah 177, yaitu bukanlah albir adalah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tapi albir itu adalah kamu beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Di situ ada 5 ya, kurang 1. Yang ke-1, wa dalilul qadar. Dalilnya qadar adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Jadi rukun iman yang 6 itu dalilnya ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga keterangan masalah takdir ini jelas. Kemudian sekarang al-martabatut tsalitsah. Tingkatan yang ketiga daripada Islam itu adalah al-ihsan. Daripada agama adalah al-ihsan. Dari sisi bahasa, ihsan itu artinya adalah ihsan, berbuat baik. Lawan daripada berbuat buruk. Ruknun wahid wa huwa. Ihsan ini mempunyai satu rukun, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Jadi ihsan ini intinya adalah kita selalu merasakan muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah, sehingga kita menjadi orang baik. Mau maksiat, takut, Allah tahu. Berbuat taat, semangat karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ihsan menurut para ulama ada 2 macam. Yang di sini tadi itu adalah ihsan hubungan kita dengan Allah. Kita selalu merasa diawasi Allah, muraqabatullah. Lalu ada juga al-ihsan hubungan kita dengan manusia. Mencakup 3 hal, badlun nada, wa kafful adza, wa talaqatul wajah. Badlun nada, kita selalu berbuat baik. Wa kafful adza,
kita menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wa talaqatul wajah, wajahnya berseri-seri. Itulah ihsan. Kita berbuat baik kepada orang, tidak ganggu orang, wajahnya berseri-seri. Itu ihsan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl 128. Jadi orang bertakwa dan orang berbuat baik itu Allah bersama mereka, Allah bantu mereka, Allah nolong mereka, Allah bela mereka. Ini Masya Allah, ma'iyatullah, Allah bersama mereka. Dalam arti Allah bantu, nolong, memberi kekuatan. Wa qauluhu ta'ala, juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Yaitu, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula pergerakan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi selalu merasa diawasi Allah, muraqabatullah. Surat Asy-Syu'ara 217 220. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Kamu tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Qur'an, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Diawasi semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wad dalilu minas sunnah, dalil dari sunnah, hadithu Jibril alaihi salam al-masyhur an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dalil dari sunnah adalah sebuah hadis Jibril yang terkenal, hadisnya panjang, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar berkata, ini hadisnya panjang ya, yang mana hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang nomor 2. Hadis yang mencakup berbagai macam akidah yang sangat penting. Yaitu kata sahabat Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul satu orang, yang mana orang itu pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak atasnya bekas perjalanan. Tapi anehnya tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Orang ini seakan-akan orang dekat situ saja, tapi kok enggak ada yang kenal ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu orang itu langsung masuk, duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan meletakkan telapak tangannya di atas kedua pahanya. Jadi ada sebagian ulama mengatakan duduknya ini seperti duduk orang tasyahud ya. Jadi lututnya menempel lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tangannya diletakkan di pahanya. Ini ada dua pengertian. Telapak tangannya di pahanya sendiri, atau telapak tangannya memegang pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keakraban. Kok seakan-akan orang ini akrab betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya? Waqala, langsung orang itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu yaitu rukun Islam yang 5. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
kamu mendirikan salat, kamu bayar zakat, kamu puasa Ramadan, dan kamu haji kalau mampu. Qala, lalu orang itu jawab, shadaqta, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran. Dia yang tanya dan dia yang membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ya, kalau gitu beritahukan kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Qala, menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu rukun iman yang 6. Kamu iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Qala shadaqta, kamu benar, kata orang itu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan, kata orang itu. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihatmu. Yang baru saja kita bahas. Qala, orang itu berkata lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya, saya tidak tahu, sebagaimana Anda juga tidak tahu kapan kiamat itu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ini punya dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah di antara tanda kiamat banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Sehingga ibunya seakan-akan seperti budaknya. Ibunya diperintah untuk ngepel, ibunya diperintah untuk nyuci, ibunya diperintah gini gitu. Seakan-akan ibunya adalah budak. Kemudian makna yang kedua adalah Islam bakal jaya, merebut negeri-negeri, ekspansi kemana-mana, sehingga orang-orang kafir yang terkalahkan itu menjadi tawanan, menjadi budak. Dan budak boleh dikumpuli oleh pemiliknya. Dan ketika budak itu hamil dan melahirkan, maka anaknya ngikut bapaknya. Sehingga seorang budak melahirkan majikannya. Seperti itu. Artinya ini kabar gembira bahwa Islam bakal menguasai dunia. Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat adalah kamu lihat orang yang miskin papa, yang tidak punya alas kaki, yang enggak punya pakaian, yang miskin papa, pengembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ini terjadi, ya. Orang-orang yang dulu miskin papa, sandal aja enggak punya, pakaian aja enggak punya, mengembala kambing lagi, sudah menjadi kaya raya. Berlomba dalam meninggikan rumah, mewah-mewahan rumah. Jadi perubahan tatanan-tatanan di dunia ini. Qala famadha falabithna maliyan. Lalu orang itu pergi. Setelah tanya-tanya langsung pergi. Lalu para sahabat menunggu sejenak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Hai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya tadi itu? Kata sahabat Umar, "Qultu Allah wa Rasuluhu alam." Saya enggak tahu ya Rasulullah, Allah dan Anda yang lebih tahu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan perkara agama. Jadi dia tanya bukan tidak tahu, tapi tanya sengaja ingin supaya para sahabat memahami masalah itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya yang dikenal dengan hadis Jibril, dan hadis ini sangat penting dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan al-aslul awal dan al-aslu ats-tsani, landasan yang pertama dan juga landasan yang kedua. Kemudian mengenai Islam dan iman. Islam itu kalau disebut secara bersamaan, Islam dan iman, maka masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Islam identik dengan amalan dohir,
mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sementara kalau iman identik dengan amalan batin, akidah, keyakinan. Kalau disebut secara bersamaan, Islam dan iman. Tapi kalau disebut satu saja, Islam, maka masuk di dalamnya iman. Kalau disebut iman gitu saja, maka masuk di dalamnya Islam. Sehingga istilahnya itu al-Islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Kalau disebut bersamaan, maknanya beda. Kalau disebut sendiri saja, maka maknanya adalah sama. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Demikian wallahu a'lam. Berarti kita kurang satu, yaitu al-aslu ats-tsalits, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengenal nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ini kita bahas pada hari Rabu depan. Hari Rabu depan, karena itu diharapkan kehadirannya lagi supaya kitab ini benar-benar khatam. Nanti pembahasannya pada Rabu depan itu mencakup ya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas sirah global Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita bisa cinta beliau kalau kita tidak mengenal beliau. Kemudian juga nanti ada pula pembahasan pada waktu berikutnya nanti tentang hijrah. Tentang hijrah ya, kita wajib hijrah. Kemudian hukum safar ke negeri kafir. Hukumnya bagaimana safar ke negeri kafir, atau hukum tinggal di negeri kafir. Kemudian juga ada pembahasan tentang taghut. Apa itu taghut? Siapa pemimpinnya taghut dan yang lain-lainnya. Pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kita buka sesi tanya jawab dan kemudian setelah itu pembagian door prize bagi yang memenangkan kuisnya. Mohon penjelasan tentang ma'iyatullah. Apa bedanya dengan Allah, Allaha ma'ana? Ma'iyatullah itu ada dua. Kebersamaan Allah dengan kita ada dua macam. Al-ma'iyah al-ammah dan al-ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya ini adalah ilmunya Allah. Ilmunya Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita sendiri. Lalu ada lagi ma'iyah al-khassah. Kebersamaan Allah secara khusus, nah kayak tadi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, innallaha ma'as sabirin, dan seterusnya. Artinya Allah membantu, Allah bersama mereka, orang sabar, orang takwa, orang berbuat baik. Artinya Allah bantu mereka, nolong mereka, memberi kekuatan mereka, dan seterusnya. Itu pembahasannya adalah pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisa pertanyaan yang tadi. Ustadz, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan umur manusia sebelum manusia itu dilahirkan? Terus bolehkah manusia berdoa agar dipanjangkan umurnya? Kalau boleh, bukankah itu sia-sia? Karena Allah tidak akan merubah apa yang sudah ditetapkannya. Tidak begitu ya, tidak begitu. Jadi doa minta umur panjang itu boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sahabat siapa yang didoakan Nabi umurnya panjang? Sahabat Anas bin Malik. Ya Allahumma atil hayata. Ya Allah, berikanlah dia umur yang panjang. Ingat sahabat Anas ini umurnya panjang. Umurnya panjang sekali. Sampai cucu-cucunya, anak-anaknya mati bila beliau belum mati. Dan juga punya anak banyak. Allahumma aktir malah wa waladah. Ya Allah, berilah dia anak yang banyak, harta yang banyak. Dikabulkan semua, kaya raya, anaknya banyak ratusan anak dan cucunya. Iya.
Jadi berdoa minta umur panjang itu boleh ya. Minta umur panjang itu boleh. Kan kita diperintahkan doa. Ya. Kalau ada pertanyaan? Ini pertanyaan bukan? Ini pertanyaan. Pertanyaannya sesuai materi aja. Bagaimana cara memahami takdir tentang jodoh? Kan jodoh itu sudah ditentukan, bolehkah kita mencari jodoh itu? Kan tadi telah dijelaskan kan, bahwa takdir bukan diam saja, tapi kita berusaha untuk usaha, mencari, berdoa, tawakal. Sama dengan rezeki. Kalau kita ingin kaya ya harus kerja, usaha, doa, seperti itu. Jangan di rumah saja, karena langit gak mungkin turun hujan emas. Karena kalau hujan emas rumahnya bocor semua. Pada waktu SMA saya diajarkan ada dua takdir, yaitu mubrom dan takdir mu'allaq. Tolong jelaskan apa yang memang demikian. Ya, tadi kan sudah kita singgung kan. Takdir mubrom enggak bisa berubah. Takdir mu'allaq yang bisa berubah ada ketergantungan. Sebagian ulama menjelaskan yang bisa berubah yang ada di tangannya malaikat. Seperti itu. Ya. Terus juga yang tidak bisa berubah itu adalah manusia pasti mati. Itu enggak bisa berubah. Enggak mungkin ada orang enggak bisa mati, enggak bisa berubah itu. Ya, kalau pertanyaannya sudah tidak ada, maka sekarang kuisnya. Nah ini banyak sekali ya. Kita memudahkan satu-satu aja. Ini mushaf hadiah yang pertama untuk ikhwan dulu. Ya, saya ngambilnya ngawur aja ya. Dari Muhammad Nasir YA, Jalan Kertajaya, Karangploso, nomor HP sekian-sekian. Ya. Abu Abdullah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Ini yang nulis syarahnya ya. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali dan seterusnya dari Bani Tamim. Ya, jawabannya betul. Kemudian sekarang yang berikutnya ini Hisnul Muslim. Jadi jangan dilihat dari nilainya ya, nilainya murah. Tapi lihat dari kenang-kenangannya. Ini hadiah ketika daurah. Nah, sekarang akhwat. Akhwatnya, oh ini pertanyaan ternyata ini. Ya, saya jawab dulu aja. Mohon resepnya bagaimana caranya menenangkan jiwa yang resah. Waduh. Amalan apa yang bisa dilakukan untuk menenangkan jiwa? Karena ana selalu dilanda keraguan setelah melakukan sesuatu. Apakah benar atau tidak? Apakah berdampak buruk atau tidak? Apakah menyenangkan suami atau tidak? Apakah menyakiti orang lain atau tidak? Mohon bantuannya Ustadz, karena sudah mengganggu tidur dan perilaku dan juga ekspresi wajah ana. Ya. Jadi ini galau ya. Untuk tenang itu mudah. Hidup bahagia itu adalah pilihan. Caranya adalah mencari ilmu yang benar. Amalkan ilmu yang dekat kepada Allah. Kumpul orang-orang soleh.
menghadiri majelis taklim, yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan bangun malam, puasa sunnah dan yang lainnya, pasti tenang, pasti bahagia. Ya. Dan yang prinsip adalah cari ilmu tadi itu. Karena semua ini dasarnya daripada ilmu. Ingin dunia, ilmu. Ingin akhirat, ilmu. Ingin dua-duanya juga ilmu. Terutama zikir. Zikir memberikan jiwa itu tenang. Kalau ini juga masuk kategori was-was, ragu-ragu, solusinya adalah dilawan, jangan dituruti. Pokoknya kita lakukan benar, sesuai Al-Quran, sesuai sunnah, sudah, gak usah dipikiri. Itu pasti benar, gak mungkin salah. Ya. Sekarang kuisnya. Ini ada nama tanpa alamat, nomor HP, berarti tidak memenuhi syarat. Pokoknya kalau nama sama HP saja tidak memenuhi syarat ya. Tadi syaratnya nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Tidak memenuhi syarat. Nah ini memenuhi syarat. Matan ulasan tuntas tentang 3 prinsip pokok siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Penulisnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Judul aslinya Syarhu Thalathatil Usul. Belum terjawab. Kurang lengkap jawabannya. Yang menulis matan adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi atau Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman dan terusnya. Ya. Yang mensyarah adalah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi, Ummu Syihab, Sawu Jajar, nomor HP sekian. Ya, betul. Sekarang ikhwan lagi. Jawabannya tidak lengkap. Ya. Penulis kitab Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman dan seterusnya disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Hadi Kemanten Gang sekian, nomor HP sekian. Ya, betul. Sekarang akhwat lagi, kitab Hisnul Muslim. Penulis matan Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi, penulis syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, betul. Nama Wahyuni Kolonel Sugiono, nomor HP sekian-sekian. Sekarang ikhwan lagi. Kitab Hisnul Muslim. Penulis matan Al-Usul Ats-Tsalatsa Syekh Al-Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan seterusnya. Penulis syarah Al-Usul Tsalatsa Syekhul Islam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Betul. Husni Rahma MSI Malang, nomor HP sekian-sekian. Ya, sekarang akhwat lagi. Kitab Hisnul Muslim hadiahnya. Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nama Ummu Nuha, Bandulan, nomor HP sekian. Kemudian sekarang kitab lebih kecil lagi. Zikir pagi dan petang At-Tibyan untuk ikhwan. Ini ikhwan kok namanya akhwat ini? Ah, ini berarti campur ikhwan akhwat ini. Makanya kok sedikit di sini akhwatnya. Ini campuran berarti ini. Ya, syarah Muhammad bin Shalih Utsaimin, matan Syekhul Islam Mujaddid Muhammad At-Tamimi. Nama Slamet Sugianto, Jalan Durian, nomor HP sekian. Ya. Sekarang akhwat lagi, zikir pagi dan petang.
Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Burini, Kebalen, nomor HP sekian. Ya, sekarang zikir pagi dan petang lagi. Penulis Syekh Abdul Wahab, pensyarah Syekh Utsaimin. Jawabannya salah. Ini banyak akhwatnya di sini. Gimana ini? Ya, pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nama Muhalim, Jalan Terusan Ambarawa, nomor HP sekian. Ya, betul. Kemudian akhwat lagi, kitab zikir pagi dan petang. Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nama Darti, Turen, nomor HP sekian. Nah, ini sekarang kitab agak besar. Judulnya Wanita dan Mode. Panduan berhias wanita muslimah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Abu Abdillah Syarhul Fatwa bin Luqman, penerbit Pustaka Al-Furqan. Untuk ikhwan, penulis matan kitab Usul Thalatha Syekhul Islam Mujaddid Muhammad At-Tamimi. Syarah Syekh Utsaimin, ya, Mansur sumber Wakir, nomor HP sekian-sekian. Ya, sekarang akhwat, kitabnya sama dengan tadi. Penulis kitab Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Abu Hudzaifah. Oh, ini kitab apa ini? Ini daurah di tempat lain mungkin ini. Ini tidak lengkap. Oh, ini lengkap alamatnya. Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Fitri, Batu, nomor HP sekian. Ya, sekarang ikhwan lagi. Judul kitabnya Sungguh Merugi. Siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak meraih surga. Ghalib bin Sulaiman Al-Harbi, Darul Haq. Penulis matan Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi, penulis syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, nama Abu Abdillah, Jalan Mertojoyo, Jalan Mofajoyo, HP nomor sekian. Ya. Nah, ini yang terakhir untuk akhwat. Judulnya Jamuan Makan Bersama Nabi, Tata Cara serta Sopan Santun dalam Makan dan Minum menurut Sunnah Rasulullah SAW, Mahmud Nasar, Pustaka At-Tibyan. Ya. Matan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, syarah Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, terbalik ini. Matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis pensyarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Yati, Batu, nomor HP sekian. Ya, betul. Ya, dengan demikian kita sudah selesai. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat. Perkumpulan kita hari ini perkumpulan yang menjadikan kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Allah di catatan amal kebaikan kita. Dan untuk supaya ilmunya lengkap, insyaallah hari Rabu depan kita lanjutkan sampai selesai. Dan mengisi liburan yang terbaik adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama mencari ilmu. Kemudian juga kami mohon maaf kalau ada kekurangan atau ketidaknyamanan. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, selalu ada kurang di sana dan sini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wallahu alam. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah.
Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.